kalau masuk ke Amerika ini harus punya visa Amerika. Tuh, ingat, punya visa Amerika. Ini tak tulis di sini ya. Harus punya visa Amerika. Nah, visa Amerika itu banyak macam-macam. Ada teman-teman Indofili. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Saya sudah lama gak upload video. Ya maaf karena busy, karena sibuk sekali, ada banyak urusan. Kemudian kita kembali lagi. Sekarang sudah musim semi, di tengah-tengah menuju ke summer. Cuaca sudah enak sekali. Saya bisa keluar-keluar lagi dan kita manfaatkan untuk bikin konten yang bermanfaat buat teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah ini ya, antusias mau kepingin ke Amerika semua. Jebol ini nanti semuanya kena virusnya Indofili. Tapi nggak apa-apa, itu semuanya adalah hak, adalah teman-teman ingin merubah nasib, dan ya memang baik karena untuk kepentingan membantu keluarga juga ya. Siapa yang tidak boleh, semua silakan, tapi dengan yaitu caranya yang benar supaya tidak tersesat, supaya tidak terkena penipuan-penipuan gitu ya. Makanya pantengin terus video-video dari Indofili ini ya. Ya, kenapa saya bikin lagi video ini? Sebenarnya video-video itu banyak sekali ya. Saya mau bikin lagi ini karena banyak sekali teman-teman itu tanya terus. Saya itu sampai bosen menjawab karena banyak sekali yang belum terjawab ya. Padahal semuanya sudah ada jawabannya di video-video saya. Tanyanya apa? Bagaimana cara masuk ke Amerika? Bagaimana caranya? Terus bagaimana dapetin kerja? Bagaimana cara bisa kerja di Amerika? Semuanya pertanyaan yang umum semua di situ. Jadi saya bingung ini nerangkan yang bagaimana ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada semua teman-teman di video-video saya. Jadi video saya itu saya rangkai mulai awal sampai akhir, itu saya bikin konten-konten itu yang isinya bagaimana bisa masuk ke Amerika. Jadi mulai bagaimana kita mendapatkan paspor, terus bagaimana apply visa, cara masuk Amerika itu yang sesuai, yang bisa masuk Amerika itu bagaimana, melalui apa, misalkan pakai visa apa, semuanya ada. Terus bagaimana kalau sudah mendapatkan visanya, terus bagaimana nanti setelah cara berangkatnya ke sini, ke Amerikanya, terus bagaimana kalau sudah di Amerika, cara hidupnya bagaimana, dan macam-macam semuanya ada. Jadi kalau teman-teman itu benar-benar serius, silakan pelajari di ya itulah di video saya bikin video ini supaya tidak sia-sia, supaya kok sombong amat nggak dibalas-balas lama, karena pertanyaannya cuma itu. Jadi gimana caranya bisa ke Amerika, itu aja. Jadi teman-teman itu kan semuanya ada di situnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan sedikit mereview lagi, mengulangi lagi, jadi memperbaiki juga apa yang sudah ada di video-video saya. Mungkin perlu update juga, dan memberitahu yang kekinian lagi, yang kira-kira yang
apa berita-berita atau apa yang news yang harus ditambahi lagi untuk menambah informasi dari teman-teman supaya tercapai tujuannya untuk masuk ke Amerika. Oke, pertanyaan pertama yang paling banyak yaitu, Cak, bagaimana sih cara masuk ke Amerika? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu karena kita posting, setiap posting bahwa saya jemput teman-teman yang sudah datang ke Amerika di sini. Kita posting datangnya ke sini ya, maksudnya ke Amerika, tak saya jemput gitu. Itu selalu ditanyakan, kepingin ke sini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, langsung aja saya beritahu caranya. Caranya ya satu, kalau masuk ke Amerika ini harus punya visa Amerika. Tuh, ingat, punya visa Amerika. Kita tulis di sini ya. Harus punya visa Amerika. Nah, visa Amerika itu banyak macam-macam. Ada visa pelajar atau yang mahasiswa yang kepingin belajar, ada yang diplomatik, ada yang visa untuk profesional, yang keagamaan, yang jadi pastor, jadi kiai atau undangan, atau visa macam-macam. Ada yang visa yang paling umum yang gampang masuk saat-saat ini adalah jadi turis. Jadi turis itu jenis visanya adalah B1 atau B2, turis atau bisnis, pleasure atau bisnis ya. Tipenya visa R, yaitu bisa bolak-balik. Dan visa Amerika yang turis ini berlaku selama 5 tahun expirednya. Jadi kamu pakai bolak-balik ke Amerika tuh nggak masalah, nggak apa-apa. Karena turis mau jalan-jalan, mau kemana-mana ke Amerika, jalan-jalan, punya duit lah pokoknya, habisin duitnya ke Amerika, nggak masalah. Itu visa turis sampai 5 tahun. 5 tahun expired, habis ya, perpanjang lagi, bisa diperpanjang lagi. Karena kan umur kita masih berapa, kita kepingin lagi jalan-jalan ke Amerika. Itu teman-teman. Jadi kita ulangi lagi, bagaimana cara masuk ke Amerika. Satu, harus punya apa? Pinter. Harus punya visa, visanya dulu. Nah, kalau nggak punya visa ya nggak bakalan masuk. Visa ini istilahnya itu bisa tanda masuknya gitu loh, kartu tiketnya, tiket masuk di sini. Nah, aku punya ini tiketnya. Oh ya udah, silakan masuk gitu. Kayak kamu nonton bola atau nonton bioskop di gedung gitu kan, mau masuk gedung itu, mana tiketnya, tunjukin itu visanya. Nah, visa itu ditempel di buku paspor. Kalau teman-teman yang sudah pengalaman bepergian ke luar negeri itu pasti kenal apa itu visa ya. Jadi kalau yang belum pengalaman, masih awam, nol gitu sendiri, wah kok gimana caranya? Yaitu tadi, kamu bikin paspor. Paspor itu adalah surat keterangan atau KTP atau surat untuk bepergian ke luar negeri. Pengenalnya, jadinya pengenal kamu itu adalah paspor itu ya, sama dengan KTP. KTP itu untuk pengenal di dalam negeri, kalau paspor untuk ke luar negeri. Dalam paspor itu kalau kita masuk ke negara itu, negara lain ya, itu harus ada visanya ditempel di situ. Harus dapat izin dulu dari kedutaan besar yang bersangkutan. Misal mau ke mana, ke Kanada gitu ya, kita harus ke kedutaan Kanada minta izin supaya mendapatkan visa, bisa masuk ke Kanada. Kita mau ke Amerika, minta di kedutaan Amerika. Syaratnya setiap kedutaan beda-beda. Mau ke Australia, mau ke Jepang, mau kemana-mana, itu setiap negara punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang negara yang membebaskan dari izin visa itu, jadi bebas, silakan masuk aja. Kalau nggak salah Turki gitu ya, bebas, nggak pakai visa untuk paspor Indonesia. Kemudian Singapura, Malaysia nggak pakai visa karena negara-negara
ini negara-negara ASEAN ya, udah perjanjian nggak pakai visa. Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina gitu, jadi bebas visa. Vietnam mungkin juga itu. Nah itu visa itu ditempel di paspor, jadi kita keluar negeri harus punya visa. Kalau nggak punya visa, nggak usah berangan-angan dulu yang ke Amerika mau ngapain gitu, susah. Jadi harus visa didapatkan dulu. Gimana cara mendapatkan visanya? Ada di video-video saya, yaitu caranya kita apply atau mendaftar di kedutaan itu, kedutaan Amerika. Kalau kedutaan Amerika ini pendaftarannya online, jadi bisa kita daftar online. Ada linknya, nanti ada kita berikan linknya untuk gimana mendaftarkan online-nya. Karena semuanya sudah tersusun dengan rapi ya. Kalau di Amerika ini nggak usah nggak pakai calo-caloan, nggak pakai agent-agentan, semuanya online. Nggak ngerti ada terjemahan bahasanya, secara harus ngerti komputer, karena harus transparan, nggak boleh ada pungli. Semua biaya sudah ada ketentuannya di online itu. Misalkan visa sekarang, dulu itu 165, terus naik jadi 175 atau 185 dolar. Kalau dirupiahkan kita nggak ngerti ya itu. Jadi disesuaikan cara pembayarannya, ada ketentuannya di bank gitulah, Niaga kalau nggak salah, CIMB gitu, itu pembayarannya lewat sana. Kemudian kita harus nanti mengikuti tata caranya, yaitu kalau untuk visa Amerika kita harus interview, harus wawancara. Setelah kita ngisi formulirnya online, isi dengan benar, ada tata caranya. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram saya, Telegram Indofili Channel, gratis, free. Di sana itu ada dokumen, ada linknya. Kalau pokoknya gabung dulu, ada topik-topik gimana yang belum punya visa, gimana bisa paspor. Teman-teman nanti akan dibimbing oleh teman-teman yang lainnya sudah berpengalaman gitu. Kemudian gimana cara ngisi DS atau apply visa gitu. Ada topik di situnya. Pilih topik yang sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Yang sudah punya visa juga ada topiknya di Telegram situ. Kemudian yang topik general gitu ya. Jadi topik umum, silakan mau chat-chatin sama teman-teman. Ayo, bagi teman-teman yang sudah punya visa, gabung, ayo kita jalan bareng-bareng kemana. Atau itu di topik general ya, jadi topik umum, silakan teman-teman, kita kasih ruang semuanya untuk berinteraksi, untuk saling berkomunikasi. Nah, untuk lebih sehatnya berkomunikasi itu, teman-teman harus hati-hati, karena itu adalah bebas. Jadi ada yang yang bersifat komersial itu, tapi terus terang jangan komersial di tempat situ ya. Jadi harus di yang lainnya gitu. Kemudian ada tempat yang teman-teman yang bikin jasa-jasa pengisian gitu, kalau nggak ngerti gitu. Tapi kalau teman-teman langsung aja tanya di situ, nggak usah bayar, tanyanya bebas, pasti diberitahu gimana cara ngisinya. Semuanya ada di dokumen-dokumen yang dilampirkan di grup itu, ada file-file. Silakan klik file itu, banyak sekali, ada video tata cara apply-nya, ada video, ada contoh-contoh formulir pengisiannya bagaimana, ini harus diisi apa, semuanya bisa tanya di situ ya. Lengkap pokoknya. Untuk Telegram silakan di situ ya. Itu salah satunya gimana cara untuk apply visa. Dan
saya juga ada video di YouTube saya ini, tips gimana lolos interview untuk visa turis Amerika. Jadi teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, itu paling pokok tentang masalah bagaimana cara masuk ke Amerika. Ingat, cara masuk ke Amerika itu satu, harus punya visanya dulu. Jadi kalau kita ngomongin macem-macem gini-gini, macem-macem lah pokoknya, entah yang kerja, entah yang apa gitu, itu kita tidak nyambung kalau kita nggak punya visanya dulu. Jadi yang paling dibahas pertama kali, yang paling pokok diperlukan untuk ke Amerika, yaitu kita dapat visa. Visa, kalau belum punya paspor ya bikin paspor dulu, kemudian baru apply visa atau mendaftarkan visa. Formulir sudah ada semuanya di online, transparan, biayanya nggak mahal, cuma yaitu $185 sekali wawancara. Jadi usahakan wawancara harus goal ya. Belajar yang baik ada di video-video saya itu. Itu teman-teman, nanti saya akan lanjutkan lagi tentang setelah apa yang diperlukan lagi, pertanyaan-pertanyaan setelah kita punya visa gitu ya. Jadi kita punya visa, apa yang harus dilakukan lagi, yaitu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalkan pertanyaan, Bang, aku sudah punya visa turis ini, gimana ini aku harus ke Amerika, padahal tujuanku kepingin kerja dan lain-lain. Nah, itu sensitif sekali teman-teman ya. Jadi saya tekankan lagi, visa turis, namanya aja turis ya. Turis itu berwisata. Jadi jalan-jalan, ngabisin duit lah gitu. Jadi apakah ada di Amerika visa kerja? Visa kerja di Amerika itu sebenarnya ada, yaitu visa H1B ya, H2B, pokoknya visa H itu rata-rata H. Itu visa kerja yang Amerika membutuhkan pekerja itu seasonal aja, yang sifatnya sementara. Jadi visa itu dinamakan visa kerja, izin. Nah, visanya itu untuk Indonesia, kategori yang didapatkan itu Indonesia udah tidak termasuk negara-negara yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kerja di Amerika pakai visa itu. Jadi gimana? Ya karena Indonesia sudah mendeklarkan, mengumumkan sebagai negara kaya. Jadi nggak ada negara miskin. Jadi kita tidak dapat hak untuk mendapatkan kerja yang bersifat seasonal seperti yang dicantumkan di visa itu. Ada beberapa negara yang masih bisa untuk mendapatkan kategori visa itu. Indonesia tidak. Jadi teman-teman jangan berharap untuk visa kerja seperti itu. Terus ada visa exchange, pertukaran ya, dan pertukaran pelajar untuk magang kerja, misalkan visa J1, J1 itu ada. Itu tapi harus memenuhi kriteria. Visa itu berlaku selama 6 bulan untuk kerja itu. Jadi harus ada persyaratannya macam-macam, harus mempunyai, nanti ditempatkan kerja di Amerika sini. Jadi ya begitulah. Tapi itu ada gambaran singkat. Jadi teman-teman sudahlah, nggak usah mikirin urusan kerja dan lain-lain. Kalau teman-teman itu ngikuti video saya, pasti akan terselip. Oh, teman-teman ternyata di situ nggak jadi turis aja, itu nyelundup aja jadi kerja gelap aja. Ya memang betul, banyak seperti itu. Jadi ya itulah jawabannya sebenarnya. Tapi aku nggak mau ngajak teman untuk jadi begini, karena itu hak dari teman-teman. Yang jelas saya cuma ngajari bagaimana mendapatkan visa, bagaimana untuk bisa masuk ke Amerika secara gampang, secara mudah, yaitu pakai visa turis. Nah, pasti
teman-teman, kualitas. Gimana bisa turis bisa didapatkan? Harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya satu, ada keterikatan dengan Indonesianya. Jadi misalkan pekerjaan yang bagus, yang layak, misalkan ya gajinya lumayan gitu. Jadi diasumsikan atau diduga bahwa kamu jadi turis ini tidak akan tinggal lagi di Amerika, memberikan beban ke Amerika nanti untuk dapatkan untuk kerja di sini, atau Amerika harus membiayai macam-macam gitu, enggak. Jadi kamu turis ya turis, habis itu pulang lagi gitu, karena Amerika sekarang butuh uang, butuh meningkatkan gairah ekonominya melalui sektor pariwisata. Karena kalau kita booking hotel, kemudian pesan tiket pesawat dan lain-lain, itu otomatis kan pesawatnya itu harus masuk ke wilayah Amerika, bayar pajaknya, bayar semuanya di situlah. Nah, terus keluar nonton wilayah-wilayah Amerika, semuanya kan pergerakan ekonominya lancar semuanya, turis bisa bergairah, kamu jajan-jajan atau beli-beli apa di Amerika semuanya sini, jadi ekonominya jalan gitu. Itu aja ya, singkat, terlalu banyak nanti nggak paham nantinya. Nanti akan saya sambung lagi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan setelah gimana mendapatkan visa, gimana sih cara apply visa ya, detail gitu. Nah, nanti saya bikin video yang sistematis lah, gimana untuk apply visanya, caranya ngisinya gitu. Sebenarnya banyak ya teman-teman itu, tapi ya itu tadi, kalau kepingin lebih detail, saya punya grup di Telegram Indofili Channel, silahkan gabung. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga teman-teman sukses dan tercapai cita-cita yang diinginkan ya. Kita doakan semuanya, pokoknya sehat semua teman-teman. Kita doain teman-teman yang sudah di Amerika ini sehat semua dan sukses. Dan kita berharap teman-teman yang sudah di Amerika ini saling kuat, saling bersatu, membangun impian-impian kita, dan selalu membantu teman-teman yang lainnya yang sudah ada di sini, saling membantu, dan yang sudah di sini juga bisa membantu teman-teman yang di Indonesia gimana caranya masuk di sini juga. Oke teman-teman, nggak usah nggak usah tipu-tipuan, nggak usah memanfaatkan teman-teman yang sudah datang ke sini dengan ya itulah komersial yang banyak sekali, yang itulah. Teman-teman harus ingat itu, banyak sekali penipuan. Oke teman, terima kasih banyak. Selamat apa saja, stay happy, terus tetap semangat. Salam Indofili Channel. Yes. Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share Indofili Channel.